Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Salam kenal, nama saya Riri. Di sini saya akan membawakan materi bahasa Inggris dengan topik report text. Nah, ini biasanya didiskusikan pada kelas 11 SMA dan sederajat, ya. Apakah itu? Mari kita simak presentasinya. Oke? Saya baru loh di sini, salam kenal semua ya. Baik, inilah ia report text. Apa itu dia report text? Text report adalah jenis teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu secara general atau umum. Dalam text report, objek yang diterangkan berupa kumpulan atau jamak. Purpose. Tujuan report text adalah untuk menyampaikan informasi hasil observasi dan analisa sistematis. Pada report text, kita ada namanya generic structure. Untuk report text, generic structure-nya berbentuk general classification dan description. Untuk paragraf awal, kita biasa menyebutnya dengan general classification. Apakah itu general classification? Bagian ini memberikan pernyataan umum tentang subjek laporan, keterangan atau klasifikasinya. Pada bagian ini juga dapat berupa definisi dari benda yang dideskripsikan. Bila paragraf awal kita sebut dengan general classification, maka paragraf selanjutnya kita sebut dengan description. Apakah itu description? Pada bagian ini memberikan gambaran secara detail mengenai subjek yang dibahas pada general classification. Jadi, dapat disimpulkan bahwa description menerangkan lebih lanjut dari keterangan yang diberikan pada bagian general classification. Begitu. Kemudian, tata bahasanya. Untuk text report, kita menggunakan simple present tense. Nah, kita dalam berbahasa tentu perlu aturan untuk menyusun kata-kata yang akan kita utarakan, bukan? Nah, untuk report text, kita membutuhkan simple present tense. Kenapa kita menggunakan simple present tense? Itu karena report text membicarakan hal-hal yang terjadi secara berulang-ulang atau membicarakan hal-hal yang sudah menjadi sesuatu yang diketahui secara umum. Contohnya, pandas are mammal. Nah, di sini apakah kalian ingat mengenai penjelasan sebelumnya bahwa biasanya subjek yang dijelaskan pada report adalah jamak. Di sini ada pandas are mammal. Nah, pandanya pakai S, maka pandanya jamak ya. Dan memakai to be are. Untuk jamak harus memakai to be are. Kenapa jamak? Karena biasanya pada umumnya seperti itu. Jadi itu pantas ada di text report. Kemudian, panda looks cute. However, it is actually a wild animal. Nah, ini dia dengan menggunakan verb. Pandanya di sini hanya satu, yaitu tunggal, atau kita sebut dengan singular. So, ini kita memakai verb ya. Jadi verbnya menggunakan S karena subjeknya hanya satu. Kemudian di sini it dia menggunakan to be is karena it hanyalah bisa menggunakan to be is. Jadi hanya ditujukan untuk subjek yang tunggal. Kemudian panda is like bear. Di sini
kita menggunakan to be is dan like. Like di sini bukan bermakna sebagai kata kerja, tapi kata yang lainnya. Karena dia ada is, so like di sini bermakna seperti. Panda is like bear. Apakah makna dari keseluruhan kalimat yang terakhir ini? Bisa kalian tebak? Panda is like bear. Bear itu apa? Ada yang tahu? Saya beritahu ya. Bear itu adalah beruang. Panda is like bear. So, apa maknanya? Baiklah, panda itu seperti beruang. Bisa seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, ini dia panda yang kita bicarakan. Kemudian inilah report teksnya. Saya bacakan dari paragraf awal. Pada paragraf awal ini, kita sebut dengan general classification. Well, pandas are mammal. It means that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Paragraf kedua, kita sebut dengan description. Panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Panda's fur is seen dominantly in white and black, while the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Third paragraph. Formerly, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, and Shanxi of China. The last paragraph. Panda looks cute, however, it is actually a wild animal. It is like a bear because it has strength. Panda potentially becomes a faithful animal. Saya jelaskan pada paragraf 1 dulu agar kalian lebih dapat memahaminya. Well, pandas are mammal. It means that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Coba tebak, apa makna pada paragraf 1? Saya ada clue-nya, yaitu gambar ini ya. Bisa kalian tebak apa makna dari paragraf pertama? Baik, berikutnya paragraf kedua. Nah, saya berikan simbol ini. Apakah dia? Kalian pernah lihat? Berasal dari manakah simbol ini? Ada yang tahu? Baik, simbol ini berasal dari China. Bagaimana dengan pandanya? Berasal dari manakah ia? Benar, dari China juga. Adakah korelasinya, teman-teman? Baik, kita tinggalkan hal itu dulu. Kita lihat pada paragraf kedua. Kita pahami bersama. Panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Panda's fur is seen dominantly in white and black, while the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Lihat ini ya teman-teman. Dia ada di sini tertulis yaitu it has two dominant colors, white and black. Bisakah kamu lihat warna ini? Warna apakah ini? Benar. Yang di atas ini adalah warna white dan di bawahnya adalah black. Nah, seperti itu. Panda's fur is seen dominantly in white and black. Kemudian di sana ada while the legs, ears, eyes. Nah, apakah itu maksudnya? Saya mempunyai sesuatu untuk kalian amati. Seperti ini. Oh,
Ini ada pandanya ya. Kita lihat bersama, ini ada panda. Nah, di sini ini adalah legs-nya ya. Ini legs. Nah, ini ears-nya dan ini eyes-nya. Ya. Nah, ini juga ada contoh yang kedua, lebih mudah dipahami. Ini ada eyes-nya, ini ada ears-nya, dan yang di bawah ini adalah leg-nya, bukan? Iya, dia lagi walk itu ya. Kalau ini dia sama anaknya ya, karena dia adalah mammal. Ya kan? Lagi playing together, right? Oke, next kita lanjut lagi. Nah, di sana sudah saya berikan contoh sedikit ya, contoh gambar agar kalian lebih paham walaupun agak sedikit lucu. Kita teruskan. While the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Sudah paham ya apa itu yang dimaksud dengan black fur? Apa teman-teman? Fur. Fur itu adalah ini ya, yang ada di panda ini. Nah, ini warna putih-putih dan hitam-hitam, itu furnya. Next. Di sini ada China's map. Kita amati map China-nya. Kita amati sebelah sini ya, teman-teman. Lihat di sebelah sini, nanti akan kita kaitkan. Ini juga ada negara tetangganya. Baik, kita beralih ke paragraf 3. Formerly, panda lived in South and East China. Di sini saya berikan map karena di sini katanya panda live in South. Nah, ini South China-nya dan East China kata dia. Dan ini East China-nya. Ya. Begini ya. Kemudian katanya, it was also found in part of Myanmar and Vietnam. Nah, di sini Myanmar and Vietnam. Tapi di sini dia menggunakan past tense, live dan juga was. Berarti sekarang tidak lagi. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, and Shanxi of China. Gansu, Sichuan, and Shanxi of China. Di dekat Beijing ya. Kira-kira yang berwarna green ini di provinsi apa? Daerah apakah namanya? Ini juga dekat Taiwan. Kalian bisa berpendapat sendiri. Di research ya. Ini ada peta persebaran atau distributionnya panda. Nah, kita kembali ke map. Ini ada yang Taiwan itu tadi, berarti dekat sini dia ya. Seperti yang map tadi di bagian sini. Karena dia past tense berarti dulunya ada di sini, dekat di sini berarti pandanya. Dulunya panda ada di Myanmar dan Vietnam, tapi sekarang tidak. Nah, agar lebih jelas, ini paragrafnya dan ini peta persebarannya. Formerly, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, Shanxi of China. Forest. Apakah kamu tahu apa itu forest? Nah, tebak. Panda ini sedang berada di mana? Ya, dia sedang berada di forest. Kemudian paragraf 4. Saya langsung berikan gambarnya ya. Panda looks cute, however, it is actually a wild animal. It is like a bear, because it has strange,
Panda potentially becomes a frightful animal. Kenapa saya memberikan picture panda dan juga picture dari bear? Karena ada kalimat ini, it is like a bear. Apa tadi artinya? It mengarah kemana? Benar, it mengarah ke panda. Panda ini terlihat seperti beruang. Apakah kemiripannya bila ia terlihat sama? Silakan diamati. Berikutnya adalah generic structure dari report text. Sudah saya jelaskan di awal tadi. General classification-nya adalah dan description. Definisinya seperti ini. Baik, langsung kita klasifikasikan. Nah, ini ada di paragraf awal. Biasanya selalu ya, general classification-nya yaitu di paragraf awal yang berbunyi, well, pandas are mammal. It means that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Kemudian paragraf 2 hingga 4 kita sebut dengan description. Panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Panda's fur is seen dominantly in white and black, while the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Formerly, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, and Shanxi of China. Panda looks cute. However, it is actually a wild animal. It is like a bear because it has strength. Panda potentially becomes a frightful animal. Everyone, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya. Bagi dirimu, apakah makna dari frightful? Ya, silakan dicari tahu ya. Dicari tahu sendiri. Nah, ini yang paragraf tadi. Coba kalian baca lagi agar lebih paham ya. Dia ada 4 paragraphs. Baik. Nah, ini saya ada pertanyaan untuk kamu. Text above is for question number 1 hingga number 2. 1. From the text above, we can find that pandas are bears. Pandas give birth their babies. Pandas have a lot of species. Pandas are tame. Or E. Pandas live only in China. Coba yang mana? Kalau yang A itu, pandas are bears, artinya adalah panda-panda adalah beruang-beruang. Coba kalian tebak. Dari teks di atas, we can find bahwa panda adalah, diamatin dan diingat-ingat ya teksnya. Baik, apakah jawabannya? Ingat ya. Pernyataan yang sesuai dengan panda adalah jawaban B. Hal tersebut didasarkan pada kalimat it means that pandas bear live babies. Frasa live babies sama artinya dengan give birth. Oke. Cukup jelas ya semuanya? Di manakah kita dapat jawabannya? Itu ada di paragraf pertama. Well, pandas are mammal. It means, itu berarti, that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Begitu.
Apa maksudnya they feed the babies on milk? Nah, itu adalah makna dari mamal. Oke? Bisa dimengerti? Saya bacakan second paragraph. Panda is like bear, their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Panda's fur is seen dominantly in white and black, while the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Third paragraph. Formerly, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, and Shanxi of China. Panda looks cute. However, it is actually a wild animal. It is like a bear because it has strength. Panda potentially becomes a frightful animal. Ini paragraf pertamanya dan juga makna dari paragraf pertama saya visualisasikan dengan gambar ini. Well, pandas are mammal. It means that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Okay, next. Question number 2. It has two dominant colors. What is closest meaning to the underlined word? A. The special, exciting, and attractive quality of thing. B. Large in size or amount. C. Existing in fact, not imaginary. D. Strong and noticeable than anything else of the same type. Or E. Having bright or a lot of different colors. Jadi apa maksudnya? It has two dominant colors. Jadi kita lihat pada garis yang di underline ini. Maksud saya kata yang di underline ini atau kata yang di garis bawahi, apakah maknanya yang terdekat, teman-teman? Nah, kalian pilih, coba diamati. Kita switch juga nggak apa-apa, yang manakah paling cocok dengan kalimat ini. Baik. Ini jawabannya. Kata dominan berarti kuat atau mencolok dari yang lain. Jawaban yang sesuai dengan arti dominan adalah jawaban D. Kira-kira tadi jawabannya apa? Baik. Kita ulas pada paragrafnya lagi. Saya bacakan untuk kalian semua agar lebih paham dengan isi teksnya. Pandas. Well, pandas are mammal. It means that pandas bear live babies. They feed the babies on milk. Panda is like bear. Their bodies are typical. It has two dominant colors, white and black. Panda's fur is seen dominantly in white and black, while the legs, ears, eyes, and also the muzzles are covered with black fur. Formerly, panda lived in South and East China. It was also found in part of Myanmar and Vietnam. Today, panda is seen a lot in forest area in Sichuan, Gansu, and Shanxi of China. Panda looks cute. However, it is actually a wild animal. It is like a bear because it has strength. Panda potentially becomes a frightful animal. Everyone? Tada! Wow. Maaf sekali ya, terlalu cepat. Inilah akhir dari pertemuan kita. Everyone,
Masih tetap semangat bukan? Nah, halo. Baik, sekian dulu penjelasan mengenai report text dari saya. Maaf bila ada yang salah ya. Saya senang sekali bertemu dengan kalian di sini. Saya harap besok saya bisa bertemu dengan kalian lagi dengan materi selanjutnya. I love you all. Dadah.